teman-teman, tadi kita udah baca di ayat inti kita. Di situ tertulis dan kita dapat melihat bahwa Allah yang ketika kita meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjawab doa tersebut. Jadi mau nazar pun itu, mau kita berjanji pun itu adalah satu ikatan kita. Ya. Tinggal bagaimana hati kita ini berkomit untuk itu. Ya, komit untuk itu. Jangan pernah ragukan janji kita atau nazar kita kepada Tuhan gitu loh. Sepi banget nih. Mana bangkunya satu lagi? Pada kemana ya? Jangan sendirian lagi. Coba telepon lah. Mana ya? Coba telepon Aldo ya, Aldo nih, biasanya Aldo ada nih. Nggak diangkat lagi. Nggak diangkat. Aldo siapa lagi ya? Brian kali ini, Brian bisa nih, Brian. Mana nih? Nggak diangkat lagi. Angkat dong. Masa sendirian nih? Nggak diangkat. Siapa lagi ya? Aurel nih, Aurel bisa nih, harusnya bisa. Pasti bisa dia. Mana lagi, nggak diangkat kan? Nggak diangkat. Gimana nih? Udah ada teman-teman di rumah. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan ya. Nah, teman-teman kalau misalnya ngelihat di studio ini rame, tapi kali ini saya sendiri yang akan temenin teman-teman semua untuk berdiskusi Sekolah Sahabat. Gak kerasa ya, kita udah sampai di triwulan keempat tahun 2021. Artinya apa? Artinya kita sudah sampai di penghujung tahun ini. Nah, semoga pelajaran-pelajaran yang kita bahas di Cornerstone bisa menambah iman kerohanian kita kepada Tuhan. Dan kali ini kita tiba di pelajaran baru pada kuartal yang keempat dengan topik pembahasan sepanjang triwulan ini, yaitu kenyataan Alkitab. Saya yakin teman-teman semua selama triwulan ini akan mendapatkan beragam informasi menarik tentang maksud Allah dalam kehidupan kita. Nah, pada episode kali ini kita akan mempelajari firman Tuhan dengan judul Kuasa Doa. Dari judulnya aja udah menarik banget nih. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira siapa ya tokoh Alkitab yang akan kita bahas bersama? Lalu apa yang bisa kita pelajari dari Sekolah Sahabat kita kali ini? Iya, lupa kan? Udah keenakannya apa teman-teman, lupa perkenalin diri. Nah, perkenalin ya, saya Ludwig Yosi Zebedeus dari Jemaat Warakas. Sebentar lagi kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber kita. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connections menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dalam kehidupan nyatamu. Nah, teman-teman, sepanjang triwulan ini tema besarnya yaitu
kenyataan Alkitab. Dan kita masuk ke pelajaran yang pertama dengan judul Kuasa Doa. Pelajaran kali ini mempunyai ayat inti yang tertulis dalam 1 Samuel 1 ayat 20. Dikatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya pada Tuhan. Nah, teman-teman, tadi kita udah baca di ayat inti kita. Di situ tertulis dan kita dapat melihat bahwa Allah yang ketika kita meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjawab doa tersebut. Seperti kisah Hana, di situ diceritakan kepada saat Hana ingin meminta anak kepada Tuhan. Dan Tuhan langsung menjawabnya dengan memberikan anak laki-laki, yaitu Samuel. Oke teman-teman, di segmen kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Pendeta Benny Tambunan. Shalom Pendeta. Shalom. Kabar baik? Sehat? Puji Tuhan, sehat Pendeta. Nah Pendeta, sebelum kita diskusi nih Pendeta, aku mau tanya, bacain dulu sekilas cahaya sahabat kali ini. Ini ditulis dalam Alfa dan Omega jilid 2 halaman 198. Doa Hana dikabulkan. Ia menerima pemberian yang untuknya ia telah berdoa dengan sungguh-sungguh. Apabila ia melahirkan anak itu, ia menamai dia Samuel, yang artinya aku telah memintanya daripada Tuhan. Segera setelah anak itu cukup besar untuk berpisah dari ibunya, ia menggenapi janjinya. Ia mengasihi anaknya itu dengan segala kasih sayang dari hati seorang ibu. Tetapi ia telah menerima dia sebagai satu harta yang diserahkan kepada Tuhan, dan ia tidak mau menahan dari pemberi itu apa yang menjadi miliknya. Nah Pendeta, dari kisah sekilas cahayanya saja ini udah menarik nih. Kita membahas tentang Hana dan juga anaknya dan juga doa yang dijawab oleh Tuhan. Mungkin Pendeta boleh kasih gambaran sedikit mengenai cerita kita sepanjang 1 minggu ini apa Pendeta? Iya, kita akan kembali pada topik yang lebih baik ya, yang Alkitab catat lanjut daripada apa yang sudah ada. Ya, maka kita masuk kepada 1 Samuel pasal 1. Kita tahu 1 Samuel pasal 1 kan bicara bagaimana Samuel lahir. Bagaimana Samuel lahir, dan proses itu kan dalam pelajaran kita kali ini memperlihatkan bagaimana Tuhan itu begitu berkuasanya ya, sampai orang yang datang kepada dia meminta dengan sungguh-sungguh ya, maka itu akan mendapatkan hasil daripadanya. Tapi tentunya ada komitmen ya, ada komitmen dari Hana sendiri bahwa kalau dia dapatkan berkat itu, dia akan lakukan hal seperti ini. Jadi dia minta, tapi dia juga menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Gitu. Wah, ceritanya menarik banget nih, dan ceritanya luar biasa nih. Nah, saya udah banyak pertanyaan nih Pendeta tentang cerita, tentang Hana dan doanya. Dan saya rasa teman-teman di rumah juga pasti punya pertanyaan-pertanyaan nih. Nah, teman-teman jangan khawatir karena sebentar lagi kita akan berdiskusi bersama dengan Pak Pendeta. Jadi, jangan kemana-mana ya, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections bersama saya Ludwig dan masih bersama dengan Pendeta Benny Tambunan. Nah, Pendeta, Iya. kita langsung aja nih ke pertanyaan-pertanyaan karena udah banyak banget pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan pertama, Pendeta, mengapa anak sangat berharga dalam keluarga sehingga Hana memintanya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Iya, ya apalagi kita orang Timur ya. Sebenarnya anak itu sangat berharga. Biasanya kalau seperti kamu lah gitu ya, kuliah, semua orang bertanya, udah punya pacar belum? Ya. Tapi begitu udah tamat kuliah, udah kerja, kapan nikahnya? Gitu kan. Begitu nikah, kapan punya anak nih? Gitu kan. Tapi pertanyaan seperti itu. Kapanpun, dimanapun pasti tanya, kapan gitu ya.
Jadi satu kerinduan, satu hal ya boleh katakan dalam sosial timur itu anak itu yang satu hal yang penting yang digambarkan. Jadi penggambaran anak itu menjadi satu gambaran dari keluarga itu dan juga dari jiwa daripada keluarga tersebut. Itu sebenarnya. Benar-benar. Nah, pendeta, terus di ceritanya itu tentang di situ ada satu momen ketika Eli ini berpikir kalau Hana ini lagi mabuk. Padahal di situ diceritanya kalau misalkan Hana itu lagi di bait suci dan Eli itu sendiri akan adalah seorang imam. Nah, kenapa Eli bisa berpikiran bahwa Hana ini lagi mabuk, pendeta? Iya, Hana itu bukan tiba-tiba kucuk-kucuk kemudian dia datang enggak ya. Kalau kita baca ceritanya bahwa dia biasa melakukan itu. Dia biasa datang ke Ka'bah, dia biasa berdoa untuk itu, dia biasa bertemu dengan Imam Eli pada saat itu. Jadi biasa melakukannya, tapi kali ini berbeda gitu loh. Kali ini berbeda. Dia datang, mukanya udah muka apa kalau kita bilang, udah muka galau, udah muka kusut begitu, ya. Bahkan katakan mukanya itu udah muka sedih sekali karena dia ingat bagaimana Penda itu membuat dirinya jadi sedikit kecut gitu ya. Kecut seolah-olah nggak ada harganya nih saya nih ya. Jangan tentang kamu punya anak, saya belum punya anak ya, maka ini jadi seperti ini gitu. Jadi tekanan mental yang kuat itu membuat dia datang ke Ka'bah, dia datang kepada Tuhan itu langsung jalan, kemudian dia langsung ngomong sama Tuhan, dia langsung berbicara dengan Tuhan, bahkan berbicara lagi bukan lagi berdoa dalam hati sendirian gitu sampai mulutnya komat kamit. Dan pada waktu komat kamit itu maka Imam Eli kamu mabuk atau apa nih gitu ya. Minumnya di mana, jangan mabuk di sini gitu kan. Jadi pada waktu katakan demikian ya, keadaan itu yang membuat satu desakan dari Hana sendiri, dari keadaannya itu untuk mengungkapkannya kepada Tuhan, doanya itu, dan dia doa dengan sangat sungguh-sungguh, katakan dengan sangat sungguh-sungguh, dan dia diperhatikan oleh Imam Eli yang pada saat itu ada, dan pada waktu dikasih tahu seperti itu baru dia memberikan alasannya. Menarik banget nih. Berarti teman-teman juga harus contoh nih. Jangan kalau misalnya kita udah bosen, kita udah ngerasa kayaknya Tuhan nggak jawab, terus kita nyerah. Kita nggak boleh kan, pendeta harus terus selalu minta pertolongan Tuhan. Nah, tadi kan pendeta di awal bilang kalau misalkan cerita kali ini berbicara tentang doa Hana kepada Tuhan, dan di balik itu semua Hana ada berjanji berkomitmen kepada Tuhan nih, pendeta. Nah, apa kira-kira janji atau komitmen yang Hana berikan gitu kepada Tuhan? Iya, dia datang, kemudian dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan. Dalam permohonan katakan, Tuhan berikan saya anak, kalaupun saya dapat anak ini, saya akan berikan lagi kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi dia punya komit, apapun Tuhan kasih, saya akan berikan lagi kepada Tuhan. Yang penting saya punya anak, saya bisa merawatnya, kemudian saya akan serahkan supaya dia bekerja untuk Tuhan, karena dia adalah milik Tuhan, bukan milik saya. Jadi dia punya komit seperti itu ya. Dia punya komit. Jadi seorang ibu ya bisa bayangkan lah ya. Bayangkan seorang ibu yang sudah merindukan anak, kemudian punya anak, begitu dapat anak, kemudian anak yang harus dia serahkan lagi, tapi ya itu komitmen dia ya. Itu komitmennya, dia tetap pada komitmennya bahwa ini loh, saya sudah berjanji sama Tuhan, ini saya kembalikan kepada Tuhan apa yang diberikannya gitu. Menarik banget. Nah, mungkin sama pendeta, aku pernah banget nih dengar kalau misalkan teman-teman aku suka bilang kayak gini, saya pernah berdoa kepada Tuhan kalau misalnya Tuhan bikin saya pengen kaya dong, pasti nanti saya janji kalau misalkan ketika saya kaya, nanti saya bakal bantu orang-orang. Nah, itu sering banget nih. Dan mungkin teman-teman di rumah juga pernah berdoa dan kemudian berjanji kepada Tuhan. Nah, pengen aku tanya ini, apakah ketika kita berdoa untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, apakah kita harus berjanji dulu kepada Tuhan, baru Tuhan mungkin akan jawab?
Atau mungkin kemungkinan besar akan dijawab, kalau kita berjanji mungkin lebih besar nih daripada kita cuma minta ini, minta itu. Gimana pendeta? Iya, itu sebenarnya konsep yang mau diberikan dalam pelajaran kita pada saat ini, bahwa segala sesuatunya itu dari Tuhan. Konsep yang diberikan segala sesuatunya dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan berikan, ya itu milik Tuhan, bukan milik kita. Itu milik Tuhan, itu milik kita. Jadi kalaupun kita minta, misalnya nih, Tuhan berikan saya mobil, ya. Pada waktu Tuhan sudah kasih mobil, maka pergunakan mobil itu untuk pelayanan kepada Tuhan, untuk membantu sesama, gitu loh. Bukan untuk gagah-gagahan bahwa ini loh saya udah punya, jadi membanggakan diri, bukan membanggakan Tuhannya. Jadi konsep yang ini diberikan dalam pelajaran kita kali ini, bahwa segala sesuatunya itu punya Tuhan, kita nggak punya apa-apa. Pada waktu Tuhan berikan kepada kita, itu juga masih milik Tuhan. Ya, jadi kita dedikasikan segala sesuatunya itu kepada Tuhan lagi. Ya, jadi bukan jadi milik sendiri. Kan bisa saja Hana misalnya sudah anak diasuhnya, udah, aduh sayang nggak usah lah, nggak usah kasih sama Tuhan ini ya. Atau oh iya saya untuk teman-teman saya asuh sendiri aja. Ya, apalagi ada alasan misalnya, itu kan pelajaran kita selanjutnya ya, pelajaran itu kan anak-anak memilih itu begitu tuh ya, nggak baik-baik amat tuh, daripada sana anak aku juga nanti jadi nggak baik, lebih baik nggak usah deh gitu ya. Kan tidak seperti itu. Dia komit ya, dia komit bahwa ini dari Tuhan, saya kembalikan kepada Tuhan, ini milik Tuhan. Jadi risiko apapun dia nggak mau pikirkan, termasuk keinginannya untuk mungkin membesarkan dan lain sebagainya. Tapi bagi dia cukup dia melahirkan, cukup dia membimbing beberapa tahun, selanjutnya itu punya Tuhan. Menarik banget nih, pelajaran yang menarik juga buat kita nih teman-teman. Kalau misalnya kita dikasih sesuatu sama Tuhan, kita harus bersyukur. Dan kalau misalnya pun Tuhan mengambil kembali, kita juga harus setidaknya bersyukur kepada Tuhan karena sudah diizinkan, diberikan kepada kita. Nah pendeta, aku ada pertanyaan yang lain nih. Di Alkitab itu, apalagi di Perjanjian Lama, banyak yang bilang ada tokoh-tokoh Alkitab yang bernazar, terus ada lagi yang ada yang melakukan perjanjian antara tokoh itu dengan Tuhan. Nah yang pengen aku tanya nih, apa sih bedanya antara bernazar atau berjanji? Apakah lebih deket gitu kalau misalnya bernazar atau gimana pendeta? Biasanya ada orang yang mengatakan bahwa kalau nazar itu lebih tinggi dibandingkan janji gitu. Iya, banyak yang bilang gitu. Padahal kan konsepnya sebenarnya sama, bahwa itu juga janji kita kepada Tuhan, itu juga nazar kita kepada Tuhan. Lantas kalau janji kita nggak tepati, nggak apa-apa. Kalau nazar kita nggak tepati nggak apa-apa, kan tidak demikian juga gitu ya. Jadi mau nazar pun itu, mau kita berjanji pun itu adalah satu ikatan kita. Ya. Tinggal bagaimana hati kita ini berkomit untuk itu. Ya, komit untuk itu. Jangan pernah ragukan janji kita atau nazar kita kepada Tuhan gitu loh. Pada waktu kita coba kan gitu, Tuhan kalau Tuhan begini-begini saya akan begini. Ya, pada waktu Tuhan kasih ya udah, itulah nazar kita ya, kita berikan gitu, kita berikan. Apapun resikonya, apapun hal-hal lainnya, ya itulah komitmen kita kepada Tuhan. Jadi jangan juga kita memperkecilkannya bahwa saya kan cuma janji, bukan nazar kepada Tuhan, gitu ya. Tapi di Alkitab selalu katakan, tepatilah nazarmu kepada Tuhan ya. Entah apapun itu, tepatilah nazarmu kepada Tuhan. Jadi apapun sebenarnya kalau kita sudah ini ya kita harus tepati ya kepada Tuhan. Nah, pendeta, ini aku pengen bertanya lebih ke pengimplementasian kepada orang muda nih pendeta, kehidupan kita zaman sekarang. Yang mau tanya, sekarang seberapa besar sih pendeta pengaruh doa itu kepada orang muda? Apalagi yang kita tahu sekarang udah banyak loh pendeta yang kayak anak muda ini udah mulai mengandalkan dirinya sendiri, udah nggak mengandalkan kuasa doa. Mereka bilang, saya bisa nih, apalagi di zaman sekarang apa-apa mudah, ini mah kecil. Dan mereka malah lupa kalau misalnya segala sesuatunya harus dibawa ke dalam Tuhan, doa dalam Tuhan. Nah, seberapa besar sih pendeta pengaruh doa kepada kita pada zaman sekarang? Iya, pelajaran kita kan memberikan kepada kita besarnya pengaruh doa. Ya, Hana itu katakan Tuhan tutup kandungannya, ya,
pada waktu dia meminta sungguh-sungguh, Tuhan jawab doanya. Ya, Tuhan jawab doanya. Jadi doa itu hal yang sangat penting. Ya, kutipan lain katakan bahwa doa itu adalah nafas kehidupan. Beberapa kutipan dari pelajaran kita juga memberikan akan hal itu. Di pandangan lain itu ya. Doa tidak mengubah Allah, namun doa itu mengubah dia yang berdoa. Ya. Sebenarnya kalau kita berdoa kan sebenarnya yang berubah itu kita loh. Iya, Ya, maksudnya kenapa berubah kita? Karena kita minta kepada Tuhan misalnya ya. Misalnya kita minta pada Tuhan, Tuhan seperti Hana lah ya. Karena dia minta pada Tuhan, Tuhan berikan saya seorang anak dan sebagainya. Kan yang berubah tuh sebenarnya Hana kan. Yang tadinya diandalkan adalah ini udahlah bisa nih. Sekarang dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, Tuhan pokoknya gimana-gimana ya dia minta dan Tuhan jawab. Jadi yang berubah itu dia sebenarnya keyakinan dia bahwa dia lebih yakin lagi kepada Tuhan pada waktu dia berdoa. Jadi pada waktu kita berdoa itu memang keyakinan kita kepada Tuhan itu kita serahkan sepenuhnya bahwa ya memang milik Tuhan, ini punya Tuhan, ini bukan punya saya dan lain sebagainya. Jadi pada waktu kita memintanya juga akan jadi satu kekuatan bagi kita. Kemudian kutipan lain mengatakan demikian juga. Doa pastinya memengaruhi Allah. Doa tidak mengaruhi tujuannya. Doa hanya mempengaruhi tindakannya. Doa bukan hanya sekedar dorongan hati yang sesekali terjadi yang merupakan tanggapan ketika kita berada dalam masalah. Doa adalah kebiasaan hidup. Ya. Kita harus berdoa dengan mata kita tertuju pada Allah, bukan kepada kesulitan. Ya, jadi ya bukan pada kesulitan, bukan pada wah masalah gini. Kalau sudah serahkan sama Tuhan, tujuan kita ya udah kok oke, saya jalani gimana Tuhan aja bertindak. Ya. Apapun saya hadapi, bagaimana Tuhan aja bertindak gitu ya. Jadi mempercayai Tuhan sepenuhnya, dengan kita berdoa kita tidak mengandalkan diri kita lagi, kita lebih mengandalkan kepada Tuhan sebagai kekuatan kita. Oke, menarik banget pendeta. Nah, aku jadi kepikiran yang cerita tadi yang pertanyaan awal kan, kalau misalnya si Imam Eli ngelihat si Hana ini kayak komat-komat kayak mabuk gitu kan. Nah, kalau misalnya ke kita nih pendeta, mungkin ke anak-anak muda atau teman-teman yang di rumah, mungkin berpikir kalau misalnya kita ketemu sama temen yang lagi bergumul banget, terus dia selalu berdoa kepada Tuhan, kita respon kita yang melihat itu seperti apa pendeta? Apakah kita diemin aja jangan gangguin, atau jangan-jangan kita judge lagi dia juga kayak gitu? Kayak gimana pendeta? Iya, beginilah zaman kita sekarang nih ya. Iya. Maksud saya lagi corona begini. Iya. Ya. Seseorang begitu dikatakan dia positif, tindakannya gimana biasanya? Kita menjauh pendeta. Kita takut pendeta. Biasanya orang lain menjauh, kemudian kita juga perasaan kita, aduh ini gimana gue ya? Kita mungkin lebih berserah pada Tuhan. Iya. Kita lebih banyak berdoa, Nah, sebagai seorang teman, apa yang harus kita lakukan? Kita jangan lu jangan begini, lu nggak boleh deket-deket, nggak gitu kan? Kita harus kuatkan dia bahwa ada Tuhan yang kasih kesembuhan, percaya lu sama Tuhan, ya, banyak berdoa kepada Tuhan. Kita kan kasih dorongan seperti itu. Jadi kita bukan malah menjauhkan dia, seharusnya kita memberikan kekuatan kepada dia. Jadi bagi teman-teman kita mungkin yang sedang kesulitan, kemudian dia berdoa, mari dukung gitu. Mari kita dukung doanya, mari kita indikan doanya. Jadi kan cerita lain ya di Alkitab, misalnya Daniel dan kawan-kawannya. Waktu masalah ada kan dia ceritakan kepada kawan-kawannya kan, saya ada masalah nih gini-gini. Kawan-kawannya juga berdoa untuk dia dan bahkan berpuasa untuk dia. Jadi pada waktu seorang teman kita dalam pergumulan kehidupannya, kemudian dia menceritakan kepada kita, jangan katakan, ya itu urusan lo, bukan urusan gue. Nggak begitu. Kita harus support dia untuk oke, saya juga ikut berdoa untuk kamu. Saya juga kalau memang perlu saya berpuasa untuk kamu. Kalau memang perlu juga mari kita berdoa sama-sama dan lain sebagainya. Yang memberikan dorongan pada dia, yang dia katakan, oh kalau gitu saya nggak sendirian dong ya. Nggak sendirian. Ada teman saya yang mendoakan saya juga. Ada teman saya yang memberikan dorongan juga kepada saya gitu. Jadi kalau ada teman seperti itu, kasih support, kasih dorongan untuk dia tetap
percaya kepada Tuhan. Itu ingat teman-teman di rumah, apa yang kata tadi pendeta bilang, kita harus selalu dukung teman kita apapun kondisinya, apalagi kalau dia lagi bergumul. Nah pendeta, ada juga nih pertanyaan nih. Mungkin teman-teman juga di rumah ada yang mau bertanya kan. Gimana caranya kita supaya bisa berdoa dengan sungguh-sungguh? Mungkin kalau pas saya pribadi tuh suka tuh lagi berdoa terus tiba-tiba ke distract sama apa, keganggu sama hal lain. Nah, gimana pendeta? Cara doa sungguh-sungguh gitu. Iya, itu kan lebih banyak kepada keinginan kita, keyakinan kita ya. Sama saja kita kalau mau misalnya mencari pekerjaan, wah dia pasti konsentrasi benar. Ya konsentrasi benar. Kita mau ulangan, kita pasti konsentrasi benar. Ya, nggak ada yang boleh gangguin dan lain sebagainya. Sampai kadang-kadang ada HP bunyi dan lain sebagainya, nggak itu juga ya. Jadi berarti memang kita konsentrasi benar ya. Kita konsentrasi pada ini, kita serahkan semuanya, ya kita akan dapatkan apa yang kita inginkan. Mantap banget. Nih, ternyata nggak kerasa nih. Ternyata aku masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi udah mau habis nih, udah mau berakhir. Nah, mungkin pendeta boleh kasih 1 atau 2 kalimat kesimpulan, nah, supaya sahabat-sahabat Cornerstone di rumah bisa selalu mengingatnya dan menguatkan iman kita semua. Dan mungkin pendeta boleh sekaligus mendoakan kita, pendeta. Iya, kepada semua rekan-rekan Cornerstone dimanapun pada saat ini berada, pelajaran kita kali ini adalah memberikan kuasa doa. Doa itu sangat besar kuasanya. Allah akan memberikan kepada kita kekuatan, Allah akan menjawab doa-doa kita kalau kita memohonnya sebagaimana Hana memohon yang nggak mungkin orang bilang. Orang bilang tidak mungkin dia akan punya anak, tapi Tuhan bisa memberikannya. Jangan pernah takut datang kepada Tuhan, jangan pernah takut untuk mengatakan kepada Tuhan apa yang kita inginkan. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas pelajaran pada saat ini. Kami berterima kasih atas tuntunan Tuhan. Kami terima kasih atas contoh yang diberikan dari 1 Samuel pasal 1, kehidupan dari hamba-Mu Hana. Kiranya itu merupakan bagian daripada kehidupan kami, untuk kami selalu menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, dan juga kami selalu datang kepada Tuhan dalam doa-doa kami. Tuhan kiranya boleh menjawab doa kami, segala permohonan kami. Bagi semua orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam keadaan kesusahan dan lemah dalam iman, juga dalam mereka. Tuhan kiranya boleh menjawab doa-doa mereka pada waktu mereka memohon kepada Tuhan, agar mereka boleh bersuka dan bergembira karenanya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama saya di studio dan juga Pak Pendeta Benny sudah berakhir. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman. Dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Top Channel yang selalu setia dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.